Aisyah terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya, jantung berdegup kencang seperti drum perang. Di layar ponselnya, pesan dari Rina berkedip, "Ma, tapi kamu terlalu gay untuk urusan ini. Uang itu sudah hilang." Aisyah menatap kata-kata itu, dunia seolah runtuh di sekitarnya, uang yang dia pinjamkan untuk menyelamatkan ibu Rina dari penyakit kanker, uang hasil tabungan bertahun-tahunnya sebagai guru sekolah di Jakarta, kini disebut hilang begitu saja. Dan dia dihina karena orientasi seksualnya yang selama ini disembunyikan. Pagi itu, di apartemen kecilnya di kawasan Tanah Abang, Aisyah duduk di tepi tempat tidur, tangannya gemetar memegang ponsel. Kenangan melintas, bagaimana Rina datang ke rumahnya 2 bulan lalu, air mata berlinang, menceritakan betapa ibunya membutuhkan operasi mahal di rumah sakit swasta. "Aisyah, kamu satu-satunya yang bisa aku andalkan," kata Rina saat itu, suaranya parau. Aisyah, yang diam-diam mencintai Rina lebih dari sekadar sahabat, tak ragu mengosongkan rekeningnya. 50 juta rupiah, jumlah yang besar bagi seorang guru seperti dia, tapi demi Rina, dia rela. Sekarang setelah berulang kali meminta update tentang kondisi ibu Rina, jawaban yang datang justru penghinaan itu. Aisyah merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa? Rina tahu rahasia Aisyah, tahu bahwa Aisyah pernah curhat tentang perasaannya terhadap perempuan, tentang perjuangan menyembunyikannya dari keluarga konservatinya di Medan. Tapi Rina selalu bilang, "Aku dukung kamu, Ais. Kita sahabat selamanya." Kata-kata itu kini terasa seperti pisau yang menusuk. Aisyah bangkit, berjalan ke dapur kecilnya, menuang segelas air tapi tak diminum. Pikirannya berputar, apakah Rina benar-benar menggunakan uang itu untuk ibunya? Atau ada sesuatu yang disembunyikan? Dia ingat betapa akhir-akhir ini Rina sering bepergian, memposting foto di Instagram dengan tas branded baru, makan di restoran mewah. Aisyah selama ini mengabaikannya, berpikir itu cara Rina mengalihkan stres. Tapi sekarang keraguan menyusup seperti racun. Dia memutuskan untuk menelepon Rina. Nada sambung berdering lama, tapi akhirnya diangkat. "Halo," suara Rina terdengar dingin, tak seperti biasa. "Rina, apa maksud pesanmu tadi? Uang itu untuk ibumu, kan? Kenapa kamu bilang hilang?" tanya Aisyah, suaranya bergetar. Di ujung sana, Rina tertawa kecil, suara yang menusuk. "Ais, kamu terlalu dramatis. Ibu sudah operasi, tapi ada komplikasi. Uangnya habis. Dan soal gay itu. Ya, aku cuma bercanda. Tapi serius, kamu jangan terlalu sensitif." Aisyah merasa marah membara. "Bercanda? Kamu tahu itu bukan lelucon bagi aku. Aku butuh uang itu kembali, Rina. Aku punya tagihan sendiri." Rina diam sejenak, lalu berkata, "Kamu tahu, Ais, mungkin ini saatnya kita jaga jarak. Keluargaku nggak suka kalau aku deket-deket sama orang seperti kamu." Klik, telepon ditutup. Aisyah terduduk di lantai, air mata mengalir. Bagaimana sahabat yang dia cintai bisa berubah jadi seperti ini? Hari itu, Aisyah tak bisa fokus mengajar. Di kelas MA di pusat Jakarta, murid-muridnya bertanya kenapa wajahnya pucat. Dia tersenyum palsu, melanjutkan pelajaran tentang sejarah Indonesia, tapi pikirannya melayang ke masa lalu. Mereka bertemu di Universitas di Bandung 10 tahun lalu. Rina, gadis ceria dari keluarga kaya di Surabaya, dan Aisyah, anak tunggal dari keluarga sederhana di Sumatera. Persahabatan mereka tumbuh, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa. Aisyah mulai merasakan getar aneh saat bersama Rina, tapi dia tekan itu dalam-dalam, tahu masyarakat Indonesia tak ramah pada cinta sesama jenis. Tapi suatu malam, di kosan mereka, setelah minum kopi larut malam, Aisyah curhat. "Rin, aku suka perempuan. Aku takut keluargaku tahu.
Rina memeluknya, aku di sini untukmu. Itu membuat Aisyah jatuh lebih dalam. Tapi Rina selalu bicara tentang pacar-pacarnya, pria-pria yang datang dan pergi. Aisyah puas dengan persahabatan, tak pernah mengungkap perasaan lebih. Sekarang pengkhianatan ini membuatnya mempertanyakan semuanya. Malam itu, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu. Dia hubungi teman bersama, Lina, yang tinggal di Surabaya. Lina, gimana kabar Ibu Rina? Aku dengar dia sakit. Lina terkejut, sakit. Ibu Rina sehat walayat, kemarin malah liburan ke Bali. Aisyah merasa dunia gelap. Jadi, Rina bohong. Uang itu untuk apa? Keesokan harinya, Aisyah naik kereta ke Surabaya, hati penuh amarah dan kebingungan. Perjalanan panjang memberi waktu berpikir, apakah ini karena Rina takut dengan perasaannya sendiri? Atau murni pengkhianatan? Di stasiun, dia langsung ke rumah Rina, sebuah rumah mewah di kawasan elite. Pintu dibuka oleh Ibu Rina yang tersenyum ramah. Aisyah, lama nggak jumpa. Rina lagi di kamar. Aisyah naik, mengetuk pintu. Rina membuka, wajahnya pucat. Ais, kamu ngapain ke sini? Aisyah masuk, menutup pintu. Ceritain yang sebenarnya, Rin. Ibumu nggak sakit. Uangku kemana? Rina mundur, duduk di tempat tidur. Aku butuh uang untuk bisnis. Pacarku bilang ini peluang bagus. Tapi gagal. Ma. Aisyah terpaku. Bisnis. Kamu bohong soal ibumu. Dan kenapa kamu hina aku? Rina menangis. Aku panik, Ais. Keluargaku tekan aku nikah, mereka curiga aku deket sama kamu. Mereka bilang kamu pengaruh buruk. Aisyah merasa sakit. Jadi, ini soal tekanan keluarga. Tapi kenapa harus menghina? Mereka berdebat panjang, suara meninggi. Akhirnya, Rina berjanji akan kembalikan uang secara cicil. Tapi Aisyah pergi dengan hati hancur, tahu persahabatan ini takkan sama lagi. Kembali ke Jakarta, Aisyah mulai merenung. Apakah dia salah mencintai Rina? Atau masyarakat yang salah memaksa mereka sembunyi? Konflik dalam dirinya tumbuh, antara makan atau lawan. Beberapa minggu berlalu, Aisyah mencoba melupakan, tapi mimpi buruk datang setiap malam. Rina menertawakannya di depan keluarga, memanggilnya gaib seperti kutukan. Di sekolah, dia semakin tertutup, murid-muridnya khawatir. Suatu hari, kepala sekolah memanggilnya. Aisyah, ada rumor tentangmu. Orang tua murid bilang kamu tak pantas mengajar. Aisyah terkejut. Rumor apa? Kepala sekolah ragu soal orientasimu. Mereka bilang kamu pengaruh buruk bagi anak-anak. Aisyah tahu ini ulah Rina atau keluarganya. Di Indonesia, di mana undang-undang tak melindungi sepenuhnya, rumor seperti ini bisa hancurkan karir. Dia pulang, menelepon ayahnya di Medan. Ayah, aku lagi susah. Ayahnya, seorang pensiunan guru, tegas. Apa masalahnya? Kamu belum nikah juga, umur 32. Keluarga nunggu cucu. Aisyah menelan ludah, tak berani cerita. Keluarganya konservatif, agama menjadi benteng. Jika tahu dia lesbian, mungkin disingkirkan. Malam itu, Aisyah bertemu dengan komunitas rahasia di Jakarta, di sebuah kai kecil di Kemang. Di sana, dia bertemu Maya, seorang aktis yang pernah mengalami hal serupa. Banyak seperti kamu, Ais. Tekanan dari sahabat, keluarga, masyarakat. Kamu harus kuat. Maya cerita tentang dirinya, dulu dikhianati kekasih, diusir keluarga. Tapi kini dia bangkit, jadi pengacara hak asasi. Aisyah curhat panjang, air mata mengalir. Aku cinta Rina, tapi dia khianati aku.
Maya peluk dia. Itu bukan cinta, itu ketakutan. Banyak perempuan seperti kita terjebak dalam norma. Pertemuan itu memberi Aisyah kekuatan baru. Dia putuskan konfrontasi Rina lagi, tapi kali ini dengan bukti. Dia selidiki bisnis yang Rina sebut. Ternyata pacar Rina, seorang pengusaha muda bernama Andi, terlibat skema investasi palsu. Aisyah hubungi polisi secara anonim, tapi tak berani lanjut. Alih-alih, dia kirim pesan ke Rina, aku tahu soal Andi. Kembalikan uangku atau aku cerita ke keluargamu. Rina balas panik, jangan, Ais. Aku akan bayar. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa soal kita. Soal kita. Aisyah bingung. Apakah Rina punya perasaan sama? Atau hanya takut rahasia terbongkar? Mereka janji bertemu di Surabaya akhir pekan. Aisyah naik pesawat, hati campur aduk. Di hotel, Rina datang membawa cek 10 juta. Ini cicilan pertama. Ma, Ais. Aku takut. Mereka duduk di lobi, bicara panjang. Rina cerita, keluargaku paksa aku nikah dengan Andi. Dia butuh uang untuk bisnis, aku bohong soal ibu. Tapi saat kamu minta kembali, aku panik dan bilang hal buruk itu. Aisyah marah. Kamu tahu itu sakitan aku. Kamu tahu aku cinta kamu. Rina terpaku. Cinta. Ais, aku. Aku juga merasa aneh saat deket kamu. Tapi aku takut. Di Indonesia, kita bisa dihukum sosial. Pengakuan itu seperti bom. Aisyah merasa harapan muncul, tapi juga takut. Mereka berpelukan, tapi Rina mundur. Aku harus nikah, Ais. Keluarga tak ingin lain. Aisyah pergi dengan hati hancur lagi, tapi kali ini dengan pemahaman, Rina terjebak dalam tekanan yang sama. Kembali ke Jakarta, rumor di sekolah memburuk. Orang tua murid demo kecil, menuntut Aisyah dipecat. Kepala sekolah bilang, Ma, Aisyah. Ini demi sekolah. Aisyah kehilangan pekerjaan, terpaksa pindah ke rumah teman. Di sana, dia mulai tulis diari, mencurahkan konflik batin, antara cinta dan kenyataan, antara makan dan balas dendam. Maya ajak dia ikut kampanye Hakud. Aisyah ragu, tapi ikut. Di acara rahasia, dia bicara di depan puluhan orang. Aku dikhianati sahabat karena orientasiku. Tapi aku tak akan diam. Aplaus membahana, memberi kekuatan. Tapi di luar, ancaman datang, pesan anonim, hati-hati, lesbian. Kami tahu kamu. Aisyah takut, tapi lanjut. Dia hubungi Rina lagi, minta cicilan berikut. Rina janji, tapi Andi campur tangan. Andi telepon Aisyah, jauhi Rina, atau aku sebarkan rahasiamu. Ancaman itu membuat Aisyah marah. Dia putuskan lawan, tapi dengan cara pintar. Kehidupan Aisyah berubah drastis setelah kehilangan pekerjaan. Dia pindah ke apartemen murah di pinggiran Jakarta, bekerja relance sebagai tutor online. Setiap malam, dia renungkan pilihan, makan Rina atau tuntut keadilan. Maya jadi teman dekat, mendukungnya. Kamu harus cerita ke polisi soal penipuan itu, kata Maya. Aisyah ragu, takut implikasi pada Rina. Suatu hari, ayah Aisyah datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Aku dengar kamu dipecat. Kenapa? Aisyah bohong, bilang karena pengurangan staf. Tapi ayah curiga. Kamu aneh akhir-akhir ini. Gak ada cowok. Kamu lesbian ya? Kata itu seperti tamparan. Aisyah menangis, ayah, tolong jangan. Ayah marah, kalau benar, kamu bukan anakku. Dia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Konflik keluarga itu dorong Aisyah lebih dalam ke komunitas. Dia ikut demo kecil untuk hak di Monas, meski berisiko.
Di sana, dia lihat betapa banyak yang menderita, perempuan diusir keluarga, diintimidasi masyarakat. Itu buat dia sadar, masalahnya bukan hanya pribadi tapi sosial. Rina hubungi lagi, minta bertemu. Mereka jumpa di KAI di Surabaya. Rina terlihat kurus, mata sembab. Andi pukul aku. Bisnis gagal, dia salahkan aku. Aisyah terkejut, tapi juga marah. Kamu pilih dia daripada aku. Rina menangis. Aku takut, Ais. Keluargaku bilang kalau aku tolak nikah, mereka putus hubungan. Mereka bicara lama, Rina akui pernah rasakan getar sama terhadap Aisyah, tapi tekanan buat dia tolak. Aku ingin kabur bersamamu, kata Rina tiba-tiba. Aisyah tergoda, tapi ingat pengkhianatan. Kamu hina aku dulu. Rina minta maaf, tapi Aisyah pergi, bilang butuh waktu. Kembali, Aisyah dapat ancaman lagi dari Andi. Dia putuskan lapor polisi dengan bukti pesan dan transfer uang. Polisi selidiki, tapi lambat. Sementara rumor menyebar ke Medan, ayah Aisyah telepon, kamu bikin malu keluarga. Jangan pulang lagi. Aisyah hancur, tapi Maya dukung, keluarga sejati adalah yang terima kamu apa adanya. Cao Tro datang saat pernikahan Rina dan Andi mendekat. Rina kirim undangan, tapi Aisyah tolak. Malah, dia datang diam-diam ke acara. Di sana, dia lihat Rina bahagia palsu, keluarga bangga. Tapi saat sendirian, Rina menangis. Aisyah dekati, kamu yakin? Rina kaget, Ais, pergi. Andi lihat. Tapi Andi datang, marah, kamu lagi. Lesbian ini pengganggu. Dia dorong Aisyah, keributan terjadi. Keluarga Rina campur, ayah Rina tanya, apa ini? Rina panik, bilang, Aisyah sahabatku, tapi dia. Dia suka perempuan. Pengakuan itu buat semua terkejut. Ayah Rina marah, usir Aisyah. Tapi Rina ikut keluar, Ais, ma. Aku tak bisa. Polisi akhirnya tangkap Andi atas penipuan. Ternyata dia nipu banyak orang, termasuk Rina. Uang Aisyah sebagian kembali, tapi persahabatan hancur. Rina batalkan pernikahan, tapi keluarga usir dia. Rina hubungi Aisyah, aku sendirian sekarang. Boleh tinggal sama kamu? Aisyah ragu. Apakah ini kesempatan? Atau jebakan lagi? Dia terima Rina sementara, tapi dengan batas. Mereka tinggal bersama, tapi ketegangan tinggi. Rina coba dekati, tapi Aisyah tolak, kamu harus terima dirimu dulu. Hidup bersama Rina jadi ujian bagi Aisyah. Di apartemen kecil, mereka hindari bicara masa lalu, tapi luka lama muncul. Rina coba masak makan malam, bilang, ini untuk tebus kesalahanku. Aisyah makan diam, hati campur. Malam-malam, dia dengar Rina menangis, tapi tak dekati. Maya kunjungi, curiga, jangan biarkan dia manatkan kamu lagi. Aisyah akui, aku masih cinta dia. Maya ingatkan, cinta tak cukup kalau ada pengkhianatan. Konflik batin Aisyah membesar, antara makan dan lindungi diri. Suatu hari, Rina dapat telepon dari keluarga, pulang atau kami anggap mati. Rina tolak, bilang ingin hidup bebas. Tapi tekanan buat dia minum alkohol, pulang mabuk. Ais, aku suka kamu juga, katanya tiba-tiba, coba peluk. Aisyah mundur, kamu mabuk. Ini bukan cara. Pagi berikut, Rina minta maaf, tapi akui perasaannya. Dulu aku takut, makanya hina kamu. Ma. Mereka bicara panjang, Rina cerita perjuangan internal, dibesarkan di keluarga yang anggap dosa. Aku lihat kamu kuat, aku iri. Aisyah bagikan ceritanya, bagaimana dia sembunyi dari ayah, tapi kini coba terbuka. Mereka mulai dekat lagi, tapi lambat. Aisyah ikut Rina ke terapi, belajar atasi trauma.
Tapi masyarakat tak diam, tetangga gosip, dua perempuan tinggal bareng, pasti aneh. Ancaman datang lagi, kali ini dari keluarga Andi yang bebas bersyarat. Andi datang ke apartemen, marah, kamu hancurkan hidupku. Dia serang Rina, Aisyah lindungi, dapat pukulan. Polisi datang, Andi ditangkap lagi. Insiden itu buat Aisyah dan Rina lebih dekat, tapi juga takut. Ayah Aisyah hubungi, aku dengar kamu tinggal sama perempuan. Benar kamu lesbian? Aisyah jawab tegas, ya ayah. Aku begini. Ayah diam, lalu bilang, aku butuh waktu. Itu langkah maju, meski sakit. Rina putuskan konfrontasi keluarganya. Dia pulang ke Surabaya, Aisyah ikut. Di rumah, ayah Rina marah, kamu bawa pengaruh buruk ini. Rina balas, ini aku, ayah. Aku suka perempuan. Keributan besar, Rina diusir lagi. Tapi ibu Rina diam-diam hubungi, aku dukung kamu, nak. Kembali ke Jakarta, mereka mulai bangun hidup baru. Aisyah dapat pekerjaan baru di Ngohak Perempuan, Rina kerja sebagai desainer. Tapi luka lama muncul saat argumen kecil, Rina bilang sesuatu yang mengingatkan penghinaan dulu. Aisyah marah, kamu pernah bilang aku terlalu gay. Rina menangis, itu masa lalu. Aku berubah. Konflik puncak saat Aisyah dapat tawaran kerja di luar negeri. Aku harus pergi, Rin. Ini kesempatan. Rina takut, jangan tinggalkan aku. Mereka berdebat, Rina akui takut sendirian. Aisyah bilang, kita harus kuat sendiri dulu. Akhirnya, Aisyah putuskan tinggal. Tapi sebelum pergi, mereka habiskan waktu bersama, bicara tentang mimpi. Mungkin suatu hari, Indonesia lebih terbuka, kata Aisyah. Rina setuju, dan kita bisa bersama tanpa takut. Di bandara, mereka berpelukan lama. Aku cinta kamu, Ais, kata Rina. Aisyah balas, aku juga. Tapi kita harus sembuh dulu. Pesawat lepas landas, Aisyah lihat Jakarta dari atas, simbol kebebasan baru. Tahun berlalu, Aisyah sukses di Singapura, jadi aktivis. Rina bangun bisnis sendiri di Jakarta, terbuka tentang orientasinya. Mereka tetap kontak, tapi tak bersama. Suatu hari, Rina kirim pesan, aku nikah dengan perempuan lain. Aisyah senang, meski sakit. Kembali ke Indonesia untuk acara, Aisyah lihat Rina bahagia. Mereka bicara, terima kasih atas semuanya. Aisyah sadar, pengkhianatan itu ajar mereka tumbuh. Cerita ini tunjukkan betapa tekanan sosial bisa hancurkan hubungan. Tapi juga harapan. Apakah pengkhianatan selalu tak termakan, atau bisa jadi katalis perubahan?